Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kemudahan di setiap apa yang ingin kita lakukan. Oke kakak-kakak, untuk itu demi keberkahan dan kelancaran menuntut ilmu kita, mengembangkan kompetensi diri kita, sebelumnya eloknya kita berdoa untuk kelancaran kegiatan kita dan keberkahan. Boleh Kak Ehsan untuk memimpin doa pembukaan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, kakak-kakak, sebelum kita memulai tatap maya kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bagi yang beragama Islam, perkenankan saya yang memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'ul alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kami malam ini berkumpul dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kami, mengembangkan kompetensi kami dalam rangka untuk mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan generasi bangsa. Maka kami selalu memohon padamu ya Allah, senantiasa berilah kami selalu dalam keadaan sehat, aman, selamat, lancar, dan barokah. Berilah kami ilham-ilham yang baik sehingga semua yang apa kami kerjakan, langkah-langkah kami selalu di dalam keridhaan-Mu ya Allah. Berilah kami kebarokahan sehingga apa yang telah kami dapatkan dan kami lakukan bisa berguna bagi agama, keluarga, nusa, dan bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Kak Ihsan. Selanjutnya membacakan sedikit kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon ketika ada yang berbicara atau teman-teman lain sedang berkomentar. Selanjutnya, hadir seutuhnya dan menghargai waktu kita bersama. Memaksimalkan fitur-fitur chat ya, dan lainnya, serta reaction, terus angkat tangan, dan seterusnya, memberi tanggapan ke teman-teman. Dan terakhir, gangguan teknis kita anggap hal wajar, karena ini memang suatu kendala yang kadang-kadang menghampiri kita ketika tatap maya. Oke, selanjutnya di modul 2.1 ini yaitu penggabungan dari pertemuan P1 dan P2. Nah, ini pertemuan 3. Jadi masih dalam keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pembelajaran 1 dan 2, konsep keterampilan mengajar gerak efektif dan menyajikan tugas gerak. Kita pada saat ini dituntut tatap maya 2JP atau kurang lebih 90 menit. Jadi di sini, halo kakak-kakak, pada sesi kali ini kita akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya
dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam mengajar, menyajikan tugas gerak. Agenda kita pada sesi ini diantaranya berburu refleksi penyajian tugas gerak, selanjutnya berbagi referensi penyajian tugas gerak, yang terakhir kita refleksi. Review singkat P1, P2. Mungkin ada yang masih ingat P1 kita pada hari Rabu kalau tidak salah kakak. P1 kita hari Rabu ada 9 aspek, kalau tidak 9 aspek dan 4 kriteria. Mungkin kakak-kakak masih ada yang ingat dengan 9 aspek tersebut. Boleh seandainya satu menyontohkan, yang lain menebak aspek apa gerakan tersebut. Nah, boleh. Sedikit flashback ya kak ya. Flashback. Baik itu misalnya 9 aspek maupun 4 kriteria. Mungkin dari aspek dulu, mungkin ada 9 aspek pembelajaran efektif. Masih ada yang ingat? Kak Gilang barangkali, Kak Gilang. Oh, Kak Gilang enggak begitu ada kegiatan kemarin ya. Kak Doni kali, Kak Doni. Kak Doni yang hafal kayaknya nih. Gerakan-gerakan kemarin itu. Enggak terlalu hafal sih saya Kak. Cuma adalah 1, 2, 3 lah. Ada tahu lah yang gini-gini gitu Kak ya. Iya. Kira-kira Pertama nih Kak yang Doni. gini. Itu tuh apa tuh Kak Doni? Itu Ke depan itu. Tujuan pembelajaran. Oke, Ya. aspek pertama dari 9 tersebut. Terus Yang pertama yang pasti tujuan. Yang begini. Nah, yang begini itu kurang lebih apa itu Kak? Kan? Nah. Terus ada yang pembelajaran Atas ke bawah. Ya. Diferensiasi. Terus ada yang namanya umpan balik ya. Umpan balik. Kalau Ya. keselamatan gimana Kak kemarin kalau ingat-ingat? Kalau ada salah begini Kak. Begini sama begini. Ya. Keselamatan. Oke. Cukuplah kali ya. Cukup Kak Doni. Terima kasih. Ya minimal adalah yang melekat sedikit banyak ya Kak Doni ya. Oke, ada. Jadi 9 aspek itu diantaranya tadi 1 tujuan, 2 keterlibatan aktif siswa, yang ketiga pengajaran berdiferensiasi, yang keempat ada pemrograman dan pentahapan konten, yang kelima penjelasan dan demonstrasi keterampilan, 6 itu umpan balik, 7 itu konsentrasi efektif, 8 penilaian dan evaluasi, yang terakhir 9 itu keselamatan. Oke kakak, sedikit review. Kalau yang 4 karakter ya pengalaman belajar efektif itu diantaranya itu yang gabungan gerak, yang saya bilang dia pakai baju korpri tapi rupanya jersey. Nah itu kan ada 2 orang itu. Yang pertama itu 9 aspek, ya yang kedua itu ada 4 gerakan pengalaman belajar efektif. Di antaranya berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa, terus maksimalkan aktivitas dan waktu belajar. Yang ketiga sesuai dengan level pengalaman peserta didik. Yang keempat tujuan pendidikan dan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Nah, terus yang P2 ini baru kemarin nih. Mungkin kakak-kakak yang lain masih terngiang-ngiang jelas. Ada 3 kalau tidak salah. Boleh nih yang lain berbagi atau flashback lah kita bahas.
Boleh, raise hand boleh. Kalau tidak, enggak mau saya merampul semua kemarin. Yang merampul semua berarti Kak Ehsan. Nah, boleh Kak Ehsan. Silakan Kak Ehsan. Walaupun namanya merompol semua ya. Kalau oke, yalah saya coba nih. Ingat lagi. Siap. Ya. Review Jadi, ya. memang kalau kemarin itu berdasarkan itunya kalimat kuncinya itu ya, kalimat kunci ya. Siap. Itu ya tentang keefektifan perhatian siswa. Nah, ya. Jadi kenapa harus efektif? Terus bagaimana mengefektifkan perhatian siswanya? Kenapa harus guru memastikan siswa itu betul-betul memperhatikan kita? Itu kan ya untuk keselamatan, untuk keterampilan. Banyak kemarin itu ada 7 ya. Kalau enggak dibuka lupa lagi nih. 7 ke 21 Kak? Yang nomor 2-nya itu berapa belas yang 14, 13. Itu. Jadi memang intinya yang berkaitan itu dengan perlunya guru PJOK memastikan bahwa siswa itu memperhatikan kita, itu intinya. Jadi jangan sampai ya tidak memperhatikan gitu. Adapun cara pendekatannya, banyak pendekatannya kemarin itu kan. Silakan di-review lagi. Silakan dibuka-buka lagi Kak Ehsan ya. Oke, terima kasih untuk Kak Ehsan. Boleh apresiasinya. Beri senyum, beri tepuk tangan, beri bunga, beri love juga ini boleh. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Yaitu yang pertama, berburu nih Kak, baik itu buru di sungai maupun berburu di hutan, banyak pemburu. Tapi di sini kita berburu referensi penyajian tugas gerak. Jadi berburu referensi di sini peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kelompok menuangkan hasil temuan pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room nanti. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke micro. Ini ya, kita ada 6, 8. Nanti saya bagikan boleh dilihat dulu lah, lihat dulu. Saya bagikan lewat kolom chat aja. Kurang lebih begini. Nanti saya bagikan kelompoknya. Kakak-kakak di sana bahasanya mengisi link tersebut, mengisi LK tersebut, terus mencari referensi, terus kita berbagi dari referensi. Dan soalnya sama Kak, tiap kelompok itu soalnya sama. Jadi diantaranya nanti itu mendapat perhatian dari siswa, terus menetapkan tanda dan seterusnya. Mengisi faktor lingkungan, memastikan peserta didik mendengarkan dan melihat, menggunakan waktu yang efisien, dan seterusnya. Itu ada. Boleh sambil dibuka kalau di kolom chat. Jadi langsung saja Kak, kita bagi kelompok 1, 2, 3, 4, 3, 2. Ada 3, 3, 2 berarti ini Kak.
Atau biar main room ndak kosong, kita bagi 2 kelompok aja. Jadi 2 kelompok, sisanya di kelompok lain. Misalnya kelompok 1 saya tetapkan misalnya Kak Ihsan, kelompok 2 Kak Doni, kelompok 3 Kak Erik. Jadi yang ada Kak Ihsan itu kelompok 1, yang ada Kak Doni kelompok 2, yang ada Kak Erik kelompok 3. Itu langsung saya bagi. Jadi kita cuma nambah bor 2. Jadi yang 1 di main room aja. Karena kemarin yang udah tuh main room kosong, yang direkam enggak ada. Ada. Kalau saya bagi 3 cuman 2 bor, yang 2 tetap di enggak direkam, yang 1 biar terekam. Oke Kakak ya. Saya buat 2 aja berarti, yang 1 di main room. Waktunya 40. Oke. Cek. Kak Doni 2, KSN. Oke, 1, 2, sip. Kak Doni kelompok 2, Kak Erik kelompok 3. Buka. Kak Erik, boleh gabung ke grupnya Kak Erik? Kak Ihsan mau nampilkan apa? Share saya izin tutup share saya ya. Oke. Sip. Mantap. Silahkan berburu Kak Ihsan. Saya kalau ada pertanyaan dikonfirmasi aja Kak Ihsan. Sementara saya ke grup sebelah dulu. Siap Kak Ihsan? Kak Lihin. Namanya iya Kak Ihsan. namanya Solihin ya? Iya, Solihin ya. Pakai H enggak? Enggak. SO. Solihin. Apalagi Kak, ini betul. Ya, betul. Nah, terus Dede Prasturi ya? Dedek siapa ya? Nama saya pun enggak tahu nama panjangnya siapa Dedek itu. Bukan Dede Prasturi. Salah lah, kalau salah ya diganti.
Iya. Nah, ini kita mendapatkan perhatian peserta didik nih. Nah, Menetapkan saya, tanda Heeh. penyajian tugas gerak. Berarti tanda mengatasi faktor memastikan peserta didik mendengar melihat penggunaan waktu yang efisien. Ini apa tadi ya yang dia menahap? Tadi tunggu loh, saya foto tadi itu saya pakai HP di Kaisan. Kehujanan nih, saya numpang di sepakat nih. Tempat matua nih. Oh iya ga? Berarti saya masih belum pulang ke rumah ini. Nah ini Tadi itu yang tadi kena pas Kaisan itu yang nomor 1 peserta dibagi 3 kelompok dia. Terus ya yang kedua, tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi ya inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. ya Yang kedua, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembah kerja yang telah disediakan di breakout room. ya Yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembah kerja adalah 40 menit. Yang kelima, jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali ke main ke room. oke. Ini saya nih kemarin nih ngelihat ini nih. Yang saya kemarin ada lihat penyampaian saya enggak, Kak? Saya nggak ada tuh. Iya ga? Pas saya ngantar anak dan istri saya balik tuh. Pas di rumah udah ganti dah. Sampai di Iya ga? rumah mama tuh udah diganti dah. Nah, ini Ganti masalah kayak ya. Ini nih kan kayak kemarin nih. Kemarin tuh saya ngisi mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, Pak siapa ya kemarin yang kedua itu Kak Erik ini menahapkan Erik konten. yang kedua. Nah, menahapkan konten. Nah, yang ketiganya nih Heeh. Kak Doni, Pak yaitu Doni. isyarat pembelajaran. Nah, itu memang banyak yang disebutkan dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kayak seperti ini nih kan mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, ini dibagi lagi jadi 4 gitu kan. Nah, mungkin kalau yang berhubungan dengan menetapkan tanda prosedur mungkin 1 ya keselamatan mungkin. Mendapatkan Kak Isan, bisa dibesarkan enggak? Soalnya saya enggak nampak nih. Oh ya sebentar. Pakai HP saya. Cuma nembosaan ini ya. Kecuali saya ini didekatkan nih, HP ini didekatkan. Kaisan pakai laptop gak? Iya. Bisa dibesarin nggak? Klik titik 3 di atas samping tulisan nama kakak. F misalnya F, Kaisan berarti I. Titik 3 di atas, setelah di bawah X. Di bawah keluar Windows. Keluar ini. Nah, itu titik 3 ditekani zoom tuh. Tekan zoom. Zoom. Oh, ini. Ini membesar enggak dia? Lagi. Ini ngecil. Enggak ada perubahan kayaknya. Ada masih, Kak? Hah? Enggak ada masih. Sebentar. Apa yang di sini? Bentar. Sebentar. Oh, udah Kak. Saya bisa membesarkan. Sebenarnya Kak Solihin bisa besarkan bisa. Iya. Udah. Jadi nampak. Bisa saya besarkan. Nah, ini kan. Nah, jadi untuk yang kelompok kita nih, ini berhubungan sama materi kemarin nih Kalin. Nah, yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, di situ ada banyak sekali yang dijabarkan terkait kenapa
guru PJOK perlu memastikan karena ada hubungannya. Nah, kalau saya lihat nih, kalau kita hubungkan sama pertanyaannya nih, nah ini menetapkan tanda prosedur. Nah, mungkin ini lebih berhubungan dengan keselamatan. Nah, itu dalam kita. Terus apa lagi ya? Melakukan aktivitas. Terus yang kedua itu mengatasi faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ya, ini mungkin ya, ini kalau saya lihat. Maaf Kak Ihsan. Ya. Ini soal per kelompok Kak Ihsan ya. Jadi kelompok 1 soalnya 1, 2 sampai 3. 1 itu mendapatkan perhatian peserta didik, 2 itu penahapan konten dan aspek orientasi penugasannya, terakhir itu isyarat clue pembelajaran. Nah, itu yang isinya siapa tuh? Itu kelompok 1, nanti kelompok 2 sebelahnya lagi, bawah lagi, sama soalnya. Kelompok 3 sama enggak? Oh. Nah, jadi masing-masing kelompok gitu, Kak. Ya, saya yang atas berarti kan? Jadi tiga-tiganya, 3 soal nih. Iya, 3 soal ini. Iya. Nah, yang atas, yang kelompok 1 ya, Kak ya? Iya, yang ini 1. Ya. Iya. Nah, yang kelompok 1. Sampai ke bawah, sampai pertanyaan ketiga ya. Iya, jadi penetapan, terus yang kedua itu tadi penahapan. Penahapan, yang ketiga clue, isyarat. Clue apa? Cuek apa ya? Cu. Oke, sip Kak ya, aman ya? Aman. Berarti ini semua Kak. Ya. ABCD, terus yang 2 itu 1 keterampilan gerak diajarkan apa, urutan pengajaran yang dilakukan apa misalnya. Nah, terus isyarat itu keterampilan gerak yang diajarkan apa, terus isyarat yang digunakan apa. Misalnya sepak bola, disamakan ya, atas sepak bola semua misalnya. Tahapannya nanti di bawah pas clue-nya, clue yang di sepak bola itu apa ya. Nah, kalau poli misalnya sama, poli ya semua. Nah, jangan nanti di atas penahapannya sepak bola, nanti bawah clue-nya bulu tangkis pula, kan nanti tak ada deh Kak, tak sinkron. Nah, oke, aman Kak ya? Sip ya? Oke, amin. Aman. Sip. Berarti yang kedua ini faktor tadi lingkungan. Lingkungan masyarakat. Ini kan menetapkan tanda kalau kita ya keselamatan, mungkin ini jangan sampai yang berhubungan kan ada kemarin itu 8. Mencapai kinerja akademis, peningkatan keterampilan pemahaman materi. Apa ini? Bunyi Kak Ihsan itu kan ada kemarin keselamatan, pemahaman materi, partisipasi aktif, peningkatan keterampilan, disiplin dan kerjasama, keseimbangan teori dan praktek. Yang ketujuh mencapai kinerja akademis. Sampai 8 kebersamaan di dalam kelas. Ya. Nah, berarti kalau kira-kira yang berhubungan sama yang poin A, B, C, D ini yang mana-mana aja nih Kak? Menetapkan tanda. Tunggu. Kalau ini mungkin prosedurnya yang penting selamat dulu ya kan? Iya. Kalau ini yang nomor 5 ini disiplin dan kerjasama. Disiplin dan kerjasama. Mungkin ini kali ya. Enggak, penggunaan waktu efisien. Penggunaan waktu efisien. Yang nomor 2 itu kan pemahaman materi. Ya mungkin ini standar juga kali ya, standar Kak ya. Mungkin standar. Standar di sini ada prosedur. Menetapkan. Ya kan?
Jadi materi apa? Berarti prosedur ya selain keselamatan dengan pemahaman materi. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Faktor lingkungan. Partisipasi Kalau aktif mungkin. faktor partisipasi ya. Bisa nggak? Bisa dimasukkan nggak? Faktor lingkungan dalam pembelajaran. Bisa nggak nih? Enggak, Kak. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Ini faktor lingkungan dalam pembelajaran. Atau Bisa Kak. Bisa ini. kalau dimasukkan Partisipasi ke aktif sini, bisa. kalau dimasukkan ke C ini, Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Bisa juga kalau kecil. Tapi kan enggak apa-apa. Apakah kalau sama enggak boleh? Ya, faktor lingkungan dan dalam pembelajaran. Karena apa ya, keterkaitan ini nih Kak ya. Iya, Nah, iya keterkaitan. Keterkaitan mereka nih. Jadi kalau dipisahkan juga ya ada keterkaitannya. Iya. Misalnya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Apa faktor lingkungan tuh ya Kak? Bangsanya faktor lingkungan nih Apa ya? apa berisik atau ramai atau apa ya? Bisa jadi ya kan faktor lingkungan dalam pembelajaran kan kalau berisik kan tidak konsentrasi. Atau panas ya, panas misalnya kan. Nah, kalau mereka tetap ada aktif, mereka bosan, ya mungkin cara mengatasinya dengan partisipasi aktif. Jadi mereka yang anu ya, mungkin ya. Ya, bisa jadi. Dan apa itu? Nah, kalau ke lingkungan masyarakat itu enggak kan? Apa? Kalau lingkungan masyarakat enggak pengaruh juga kan? Ada Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Kalau di lingkungan, misalnya di lingkungan sekolah nih kan, tapi masyarakat tuh dalam misalnya ini dekat, apa dia nih menghidupkan musik gitu, pagi-pagi udah menghidupkan musik, misalnya jam 8 atau jam 9, itu kan mengganggu konsentrasi pembelajaran juga. Itu ya lingkungannya. Memastikan peserta didik bisa meningkatkan pemahaman materi mungkin. Nah, pemahaman materi dan peningkatan keterampilan. Iya. Di sini kan? Iya. Dengan kita memastikan peserta didik mendengar melihat itu untuk pemahaman materi dan peningkatan keterampilan. Tapi peningkatan keterampilan juga taruh di bawah pun bisa nih Kak. Yang waktu efisien nih. Dengan penggunaan efisien itu ada peningkatan keterampilan. Iya. Atau bisa dua ada nih ya? Kalau seandainya itu bisa bisa keterkaitan, berarti bisa juga lah Kak. Ya kan? Ini masuk akal nih Kak? Maksudnya sesuai?
Peningkatan keterampilan penggunaan materi. Nah, mungkin kayak gini kali ya. Kebersamaan di dalam kelas, partisipasi aktif sehingga bisa mengatasi faktor lingkungan. Sedangkan dengan memastikan peserta didik mendengar dan melihat, itu nanti tujuannya untuk pemahaman materi dan peningkatan keterampilan. Nah, kalau untuk penggunaan waktu yang efisien juga, itu yang mencapai kinerja akademis, juga peningkatan keterampilan juga ya. Bisa jadi. Penggunaan waktu yang efisien, peningkatan keterampilan. Atau ini diganti? Atau salah satu dihapus atau gimana? Yang mana yang mau dihapus, Pak? Peningkatan keterampilan, itu taruh di mana? Peningkatan keterampilan. Kalau peningkatan keterampilan ini cocoknya di bawah yang bagian D. D. Ya. Berarti sini hapus nih. Ya. Nah. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Oh, kalau memperhatikan itu supaya terjadi keseimbangan. Keseimbangan antara teori dan praktek. Jadi bukan hanya praktek, Kak. Dia dengan melihat, mendengar tuh ya teorinya juga seimbang dengan prakteknya kan? Iya. Iya, dua-duanya. Buat keseimbangan. Kalau yang bagian D ini, Kak, kalau kebersamaan di dalam kelas masuk enggak? Penggunaan waktu yang efisien. Jadi yang kebersamaan. Waktu kan? Kebersamaan. Berarti Kira-kira menurut Kakak, kira-kira lah menurut Kakak, apakah kebersamaan di dalam kelas ini masuk juga? Soalnya kalau menurut saya sih, Kak, penggunaan waktu yang efisien kan. Penggunaan waktu yang efisien kita dalam belajar itu kan di situ kan harus ada apa ya? Aktif lah gitu semuanya. Ini kan waktu, soalnya waktu. Jadi di dalam kelas anak itu kan aktif kita belajar. Makanya ini semuanya di dalam kelas itu kan harus sama-sama semuanya. Sama-sama belajar semuanya. Berarti begini nih. Maksudnya begini, Kak? Iya. Peningkatan keterampilan, kebersamaan dengan dalam kelas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. 7. Keselamatan, pemahaman materi, partisipasi, disiplin kerjasama nih yang mana ya? Disiplin kerjasama. Disiplin. Oh, disiplin ini kan penggunaan. Ini kali ya. Kak, kalau ini kan faktor lingkungan dan pembelajaran. Kalau penggunaan waktu yang efisien ini termasuk disiplin juga. Ganti ya kebersamaan di dalam kelas. Ganti ke disiplin dan kerjasama. Diganti kemana? Kalau yang disiplin ini ganti yang di bagian D. Cuman yang kebersamaan di dalam kelas nih kemana ya larinya ya? Itu yang ke B lagi, yang ke B ditukar. Kembali ke B lagi. Oke, nggak apa-apa, kembali ke B lagi. Gila.
Nah, ini Mm. Jadi yang bagian yang 7 mencapai kinerja akademis. ini udah penggunaan dengan penggunakan waktu yang efisien itu bisa mencapai kinerja akademis, bisa Oh mencapai iya iya. kinerja. Nah, terus Iya iya. meningkatkan keterampilan, berarti kan dimaksimalkan latihannya kan. Iya. Terus disiplin kerjasama nih. Bisa gak? Disiplin kerjasama, mengajarkan nilai disiplin dan kerja tim. Oh, kalau saya sih gini kayaknya, kalau prosedur itu Mungkin ini ke A kali. dicocoknya ke A nih kayak nih, Ya, kebersamaan. kebersamaan ya. Jadi standar dia kan, jadi enggak biar Heeh. selamat dan sama-sama gitu. Ah, Mm-mm. Iya. nah Ya. terus mungkin disiplin kerjasama ini untuk dengan kedisiplinan itu kerjasama bisa mengatasi faktor lingkungan mungkin. Jadi cuma 2 aja yang di D. Mm-mm. Bisa nggak? Siap siap. Nah, ke sini ya. Iya iya. Ah. Nah, ini udah nih Kak ya. Coba dicek lagi. Kira-kira anu enggak? Mengatasi faktor lingkungan. Iya ya, kayaknya itu ya. Iya iya. Kalau iya berarti ya udah sementara ini kita langsung kerjakan Udah untuk deal. Yang satu deal. Nah, ini deal ya. Iya. Oke. Lanjut yang kedua nih. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Konten kemarin nih yang jelas ini kayaknya Kak Anu nih. Kak siapa? Erik. Erik. Nah, di sini nih pertanyaan beliau tuh, menurut Bapak Ibu bagaimana cara mendapatkan perhatian peserta didik yang efektif untuk diterapkan di kelas? Cara mendapatkan perhatian peserta didik yang efektif untuk diterapkan di kelas adalah mengakomodir kebutuhan belajar peserta. Lakukan tes awal untuk mengetahui kebutuhan. Nah, itu ya baik itu auditori, visual, dan kinestetik. Yang kedua yaitu cara mendapatkan perhatian yang efektif itu dengan aktivitas yang menarik, engaging. Instruksi jelas dan ringkas, demonstrasi praktis, variasi kegiatan, umpan balik, interaksi personal, teknologi media, kegiatan kelompok dan kompetensi. Oh, ini apa nih? Ini yang mana ya? Oh, ini yang saya jelaskan. Ini yang saya jelaskan nih kali ini. Memastikan peserta didik pemahaman materi. Ini deal kan nih Kak, yang satu nih Kak. Bu, ini punya Kak Hasan ini. Hah? Yang waktu kelompok 1 punya Kak Hasan yang ini, yang Kakak jelaskan tadi. Yang kelompok Erik itu yang kedua ini Kak. Kedua. Yang ke bawah lagi. Ini punya Kak Doni. Yang 3. Yang nomor 3 Doni. Nomor 2. Ini baru Erik. Enggak, yang tadi yang Kak Hasan baca itu punya Kak Hasan. Bukan punya Kak Erik. Oh iya. Itu kan masih lanjut ke bawah tuh. Iya. Bawahnya lebih. Bawah lagi. Pertanyaan dia tuh gini. Pertanyaan yang didiskusikan oleh Pak Erik ini kan. Menurut Bapak Ibu, mengapa guru perlu memperhatikan penahapan? Dari konten atau keterampilan gerak yang akan diajarkan dalam proses pembelajaran PJOK. Itu
karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan efektivitas pembelajaran, perkembangan siswa, dan pencapaian tujuan pembelajaran. Berikut adalah alasan-alasan utama. Mengapa? Ini alasannya mengakomodasi perbedaan, menghindari cedera, memastikan pemahaman, kepercayaan diri, pembelajaran yang berpusat. Nah, pertanyaan kedua dia itu gini. Menurut Bapak Ibu, bagaimana cara pengelolaan dan alur penyampaian tugas gerak? Nah, ini kayaknya cocok nih ya. Bagaimana cara pengelolaan dan alur penyampaian tugas gerak yang efektif untuk diterapkan di kelas. Nah, kalau pertanyaan dia ini menahapkan konten. Nah, berarti tahapan tadi ya, aspek organisasi. Apa nih? Tahapan. Oh, penjelasan tujuan. Ya kan? Iya, penjelasan tujuan. Tahapannya nih kan? Tujuan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Ini sudah contoh nih. Ini sudah contoh gerak. Sudah contoh geraknya enggak, bukan? Bukan. Hah? Bukan enggak? Bukan, contohnya kan ini nanti ke samping-samping urutan pengajaran yang dilakukan contohnya. Nah. Berarti ini kayaknya ini di sini dia apa? Enak Kak, ini keterampilan gerak yang diajarkan, ini yang contohnya Kak. Sepak bola. Ini contohnya. Nah, misalnya kata tadi Kak Hasan itu kan sepak bola. Nah. Misalnya keterampilan gerak kan yang diajarkan misalnya menendang. Nah, coba bola voli aja, bola voli ya. Bola voli. Voli. Nah, urutan pengajarannya memegang bola. Memegang bola lalu dilempar ke atas. Gitu ya? Atau ini atau melempar, misalnya ini bukan keterampilan gerak, keterampilannya bukan bola voli, passing bawah, ya. Iya, passing bawah, ya passing bawah. Passing bawah bola voli, ya kan? Iya. Nah, Kak Ihsan. Bagaimana? Aman. Masih dalam proses Kak. Waktu tadi kan kakak tinggal 10 menit. Oh iya Kak, kakak bilang tadi kan ini ya, apa namanya? Ini sudah keterampilan ke? Keterampilannya. Nah, berarti kayak gini terus tahapannya ditahapkan. Tahapannya gitu. Jadi dari awal kita belajar ngajar Kak. Masuk kelas, bunyi buka doa. Oh gitu. Urutan pengajaran yang dilakukan. Sampailah terakhir penutup bahasanya. Oh, berarti banyak ini Kak. Dari sini nih, dari angka 1 nih, jadinya banyak nanti nih. Insya Allah banyak, insya Allah. Oh, yaudah. Berarti tidak cukup lah Kak. Kalau 4 berapa waktunya? 40. Bisa cukup ini. Kita coba dulu, Coba. Iya. Pertama salah. Atau coba ini, coba kakak lihat. Ya. Saya dikirim di grup. Coba lihat, saya kirim di grup. Coba di ini dulu, dibuka. Ada referensi. Saya buka nih. Bukan contekan ya, referensi. Oh, referensi. Mumpung waktu masih tinggal sedikit, jadi saya kasih referensi gitu Pak. Lingkungan yang ini cantik sekali nih. Hah? Wah, cantik sekali nih referensinya nih. Boleh itu aja ya. Itu cuman referensi Kak. Udah kayaknya ini. Referensi. Oke, saya main ke kelompok sebelah ya. Udah dapat pencerahan kan Kak Isa? Udahlah. Ya. Berarti tinggal copy aja ini. Ya, body sedikit. Boleh, tidak boleh. Oke, saya pergi ke tetangga loh. Oke.
Oh, udahlah Kak. Oke. Ah, Oke, ya kan? oke, kita. Berarti kan tinggal copy aja. Ah, saya Karena kita tunggu ngambil dulu. contohnya pun bola voli. Tunggu lo. Kan? Serat langsung, Pak. Seret. Dah. Ini yang paling cantik. Kita mikir-mikir. Berarti ini nggak nyampe 40 menit ini. Sebenarnya. Tinggal ngopi. Nah ini karena ini yang paling ideal. Jawabannya. Iya. Oh, mana tadi nih? Panjang nih. Oke, nah ini Kak. Terus, passing pas pula tuh, keterampilan baling tadi. Udah. Passing bawah, ini kan passing atas. Copy. Tapi urutannya nggak ada salamnya Kak. Ya kan? Urutannya yang sini nggak ada salamnya. Coba kita lihat. Nah ini ya, passing bawah persiapan. Kak, ini bukan passing bawah Kak, passing atas. Kita rubah aja. Passing atas, bola voli. Ya kita terbatas. Atas. Sikap sedikit badan jongkok. Nah, udah, ya kan? Tuh, Kak, coba Kakak baca loh ya. Nah, di persiapan nih, di persiapan yang urutan, sikap sedikit badan jongkok kan, lalu lutut agak sedikit ditekuk, kedua tangan bersiap di atas kepala. Tapi kalau badan kita nih agak jongkok, terus lutut agak sedikit ditekuk, itu kan hampir sama dengan passing bawah. Terus cara dia sentuhannya kena telapak tangan apa kena tangan? Ini kalau di sini, di sini kena telapak tangan. Berarti passing atas. Passing atas. Cuman bentuk segitiga. Oh ya passing atas karena bentuk segitiga kan? Iya, jadi tangan ditegang passing atas lah nih. Betul nih passing atas. Iya, betul. Cuman Kak, ini kan sikap sedikit badan jongkok. Lalu lutut agak sedikit ditekuk, ya kan? Kalau kita passing atas, ya kan? Passing atas itu kan badan kita enggak jongkok, Kak. Enggak agak lutut, enggak ke depan, dia ke atas. Ada juga ya yang kan? ditekuk, ada juga yang ditekuk, ada. Ini sih anunya apa? Urutan Asan. passing atas ini betul. Oke, lanjut. Nanti kita bahas nanti dengan Kak Hasan aja. Ya, ini lanjut ya punya kita nih. Yang kedua ini, lo jangan-jangan nanti sama semua ya? Yang kedua ini kan bola basket nih. Oh, sepak bola. Bukan, yang kelompok 2 itu kelompok 2. Beda. Yang kelompok 2. Berarti yang ketiganya isyarat. Ya kan? Kak, ngapa bola basket? Ya. Kata Kak Hasan tadi kan disamakan semua, Kak.
apa kalau misalnya bola voli, jadi contohnya bola voli semuanya. Hah? Berarti enggak ada lagi nih. Ya udahlah kalau nggak ada lagi nggak apa-apa. Dan kalau di rumah satu ya dulu ya, satu ya dulu. Satu ya dulu. Itu ya yang bisa dulu Ya isyarat ya. Isyarat. Ya kan? Ya kalau isyarat sih tetap fluid. Ya kan? Kemudian keterampilan geraknya ya keterampilan gerak passing atas pada permainan bola voli. Ya kan? Syaratnya seperti ini. Defend fluid. Iya. Untuk passing atas bola voli. Nah, yang kedua. Kita suruh buat Kak Isan. Apa kita suruh buat nih? Baru datang baru nyampe hujan deras. Walah. Aduh. Kasulin muka. Saya ini tempat mertua nih Pak. Belum balik ke rumah nih. Alhamdulillah tempat mertua dibuatin kopi lah nih. Ada dibuatin teh ya, tak minum kopi, minum teh. Minum teh. Lanjut. Kaisan itu isyaratnya? Yang ketiga? Nah, itu. Isyarat yang ketiga? Yang mana? Pasti fluid, ya kan? Ya, fluid. Terus aba-aba enggak ke? Iya, aba-abanya ya fluid, passing. Iyalah, ini kan aba-aba juga. Enggak ditulis Kaisan. Ya. Kalau satu kan fluid. Kalau fluid kan kita Aba-aba ya atau passing, ya kan? Iya, aba-aba passing. Oke. Dalam keterampilan gerak passing atas pada permainan bola voli. Sikap akhir. Ini perkenaan sentuhan saat bola datang. Ini persiapan. Pandangan bola datang. Perkenaan pada bola datang. Ini mungkin ya. Ini persiapan. Ini bola datang. Nah, ini sikap akhir. Ya. Buat 3. Menahan bola. Menahan ke namanya, Kak? Menahan ke namanya nih? Bukan perkenaan atau persentuhan atau pelaksanaan? Ya, persentuhan kan ya sama aja sih, persentuhan dan atau penerimaan bola. Akhir. Persiapan, terus perkenaan, baru sikap akhir. Ya, sikap akhir. Dah. Berarti ini Bola datang, perkenaan, sikap akhir. Kaisan itu aba-aba tadi itu kok ada aba-aba. Lihat aba-aba isyarat yang ketiga. Kok aba-aba ya. Jadi maksudnya apa aba-aba? Passing atas. Aba-aba passing. Maksudnya gini, misalnya kan murid, anak-anak siap dengarkan aba-aba dari Bapak. Sekarang lakukan passing bawah. Gitu ya, aba-aba aja. Kalau ada ya-nya, sama juga kita mau lari atletik nih. Ya. Ya passing, ya. Nah apa? Ya kan ngejar bola atletik, ya ngejar bola voli. Kayaknya seru lah kelompok ini nih. Hai Kak Doni. Saya kira tadi beribut berdua itu.
Macam nak kelahi deh dua nih Kak. Tadi. Pekik-pekik. Itulah kata saya tuh seru jadinya tuh. Berarti yang lain nih dengarkan dari tadi nih. Oh, Kakaknya dengarkan nih. saya Oh, masuk. saya tadi nih mandangin ini aja. Kenapa kalihin direkam itu nih? Nampak sih udah nih kayak. Masuk YouTube nanti Kak Solihin nih. Terkenal. Tak usah. Bisa viral. Kali. Enggak. Aku udah bilang aku izin telat. Nah, ini 20 lah. Nah. Ya cuma berapa orang yang masuknya? sesuai tadi kan, Kak Lihin kan? Insya Allah sesuai. Selesai. Kalau tidak sesuai nanti tinggal kontak ke Hasan ya. Kasan kemana dia nih? Yasinan. Aman. Nah, mantau beliau tuh, nyimak tuh. Mantau, dipantau tadi. Saya Yasinan. Maaf ya Kasan telat. Siap Kak Haris, aman. Hujannya. Boleh numpang ditulis nama ke grup Kak Ihsan. Oh iya, siapa nama? Siapa nih? Haris nggak? Suherman Haris. Suherman Haris. Suherman Haris. Oh iya, Herman Haris. Kalau Haris nggak ada situ Kak. Kalau ada Herman Haris ada. Nanti nambah lagi. Bingung nanti pasti Kak Hasan nanti. Haris. Kok ada nambah lagi itu kan? Nama baru. Iya. Kayaknya udah balik semua nih Kak ya. Kayaknya udah balik. Kak Erik belum balik, datang lagi dia. Itulah. Penasaran. Ada kacer. Oh, nampak burung juara Burung semua. gua. Oh, sekebohong lah. Kalihin lah. Mantap. Burung juara. Burung siapa tuh? Abang Ipa. Kita tak suka burung dah, ada burung dah. Ini karena mau pulang kena hujan ya, jadi numpang dulu tempat mertua. Ayah mana ya? Mantap. Kak Doni, besok Ya, jangan siap. lupa besok jangan lupa surat tugas tuh, kamu dapat duit. SPPD. Besok tuh SPPD. Besok kan Iya Senin. Nah, nggak sampai tahu Kak Doni besok mau ke kantor bupati kan? Soal tadi nggak dibawa. Yang lain pada bawa, kita enggak bawa kan? Kita nggak bawa. Kelas mana nih? Kelas ABCD nih. Kasan. Kelas A. Kak Doni kelas mana nih? Sama dengan itu tadi. Kak Solihin. Kalihin. Oh. Iya.
Kelas Sungai Kakap tadi kami tuh. Oh, Sungai Kakap. Penuh tadi. Rusuh lah Pokoknya pokoknya. tadi Sungai Kakap semua tadi. Pak Khusus Eko Sungai Kakap. ada, Iya, Pak Bu Eko. Suryandi ada. Pak Eko SMP 12 ya. Oh iya. SMP 1, Pak Eko, teman Pak Isan. Oh, Pak Eko Pak Isan. Saya kira Pak Eko Kakak-kakak, TK. boleh kita presentasi kali. Oh, boleh Kak. Boleh. Jadi kita lanjut presentasi langsung ya ke kelompok yang siap, benar-benar siap nih, yang agak ribut sedikit boleh nih. Kayak orang mau perang. Kalihin boleh kalihin. Silakan berbagi referensi penyajian tugas gerak yang telah Kak Lihin ganti Kak Anis namanya sekarang. Oh, jadi ganti Anis Kidzi. Iya. Enggak, soalnya ini pinjam nggak HP ini, punya istri ini HP ini. HP kita mau lobet, jadi pinjam HP istri saya. Oke, silakan waktu dan tempatnya, Kak. Kalau ada waktu ditanggapi, kalau enggak kita sat-set aja. Siapa yang baca nih? Kak Solihin kayak Siap baca. Kaisan lah. Kak Solihin lah sekali-sekali. Kak Anis. Tak jelas nih Kak, soal saya pakai HP. Tak apa, suara jelas. Oh, suara jelas. Baca sedapatnya ya Kak Lihin. Nanti kan bisa ditambahkan sama Kak Isan. Oke. Kalau enggak ngerti enggak usah tanya. Kalau ngerti lanjut. Asing ngancam gitu ya. Oke, silakan buka Kak Solihin. Oke, siap. Oke, yang untuk kelompok 1 yaitu saya bacakan 1 Muhammad Ihsan, 2 Solihin, 3 Dede, 4 Syherman Haris Syherman. Oke, yang nomor 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik. Ya, mau diperbesar dulu. Sabar. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Jadi di sini menggunakan metode pengajaran interaktif. Yang kedua, materi pembelajaran yang menarik dan relevan. Yang 3, komunikasi verbal dan verbal untuk menginstruksikan kepada murid secara spesifik. Kemudian yang ke B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Lingkungan yang bersih, sabar loh, Isan, jangan naik-naik terus. Nanti kan kelihatan nih. Lingkungan yang bersih dan aman. Lokasi pembelajaran yang nyaman atau teduh. Alat peraga atau meja pembelajaran memadai dan tersedia. Terus yang bagian C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Menetapkan kesepakatan kelas, pengelolaan kelas yang kondusif, penggunaan ice breaking di sela pembelajaran yang membuat kembali. Kemudian komunikasi guru yang interaktif. Media pembelajaran yang memadai. Kemudian yang bagian D, penggunaan waktu yang efisien. Jadwal pembelajaran yang terstruktur, istirahat yang cukup untuk meningkatkan efisiensi dan keseimbangan belajar. Kemudian tepat waktu. Yang kedua, tunggu lo Kaisan, sabar lo.
menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan yang di sini, keterampilan yang kita ajarkan, saya mengambil keterampilan yaitu bola voli, yaitu passing atas. Kemudian urutannya pengajaran yang dilakukan, persiapan, sikap sedikit badan jongkok, lalu lutut agak sedikit ditekuk. Kedua tangan bersiap di atas kepala dengan telapak tangan membuka lebar. Ya, berarti tangannya badan ditekuk, lalu lutut agak sedikit ditekuk. Jadi persiapan passing atas. Ya, kurasa yang lain juga ingat dengan passing atas. Jadi tidak perlu dipraktekkan. Kemudian mengambil tumpuan kaki selebar bahu, ibu jari dan jari saling berdekatan membentuk segitiga. Pandangan mata ke arah datangnya bola. Jadi setiap pandangan kita itu jangan noleh kanan kiri. Kita pandang ke depan. Takut bolanya melebar nanti. Tidak kena jadinya. Sikap akhir setelah bola lepas dari tangan. Diikuti dengan gerakan anggota badan dan langkah kaki ke depan untuk menjaga keseimbangan. Kemudian menggunakan Kaisan. Lanjut. Gerakan kaki untuk menambah power. Lengan bergerak lurus sebagai suatu gerakan lanjutan serta menjaga keseimbangan badan serta pandangan mata terarah pada bola. Kemudian yang isyarat, yang bagian ketiga, yaitu keterampilan gerak yang diajarkan, keterampilan gerak passing atas pada keterampilan bola voli. Isyarat, tetap kita pakai peluit. Kemudian aba-aba. Pakai aba-aba, kalau pakai aba-aba, anak-anak siap. Sekarang lakukan passing bawah. Nah, itu kalau aba-aba. Jadi peluit seperti biasa. Oke, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari kakak-kakak ada yang nanggapin atau yang ingin menambah atau yang ingin bertanya. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya lempar dengan kakak-kakak kembali lagi. Oke, terima kasih untuk Kak Solihin atas paparannya terkait diskusinya di kelompok 1. Mungkin ada tambahan dari satu kelompok atau kelompok lain atau sanggahan barangkali Kak. Kalau tapi emang udah diancam tadi sama Kak Solihin tuh. Jangan Nggak ada berani saya Kak. Nggak berani saya komentar. Alhamdulillah. Berarti udah paham, kakak-kakak udah paham dah. Oke, siap. Nggak perlu dijelaskan panjang-panjang lebar lagi. Oke, terima kasih untuk Kak Solihin. Kalau enggak di kandang nanti kayak di belakang tuh. Boleh kita lanjut ke kelompok kedua. Silahkan waktu dan tempatnya. Kak Gilang ya Kak Gilang. Saya kan ya. Saya tampilkan. Kelihatan. Kelompok 2. Kak Gilang yang nampilkan, saya nampilkan. Oh, saya udah nampilkan dah. Oke, saya keluar ya. Oke, siap. Oke, siap. Oke, siap Kak Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 yang berisikan anggota 2 orang, yaitu pertama Kak Doni Firmansyah, serta saya sendiri Gilang.
yang menjadi tugas yaitu berbagai referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Yang pertama di sini kami tadi bahas bersama berdua tadi mendapatkan perhatian dari peserta didik, yaitu pertama menetapkan tanda atau prosedur satu yaitu kehadiran peserta didik. Di mana yang perlu kita ketahui bahwa ya absensi sangat penting ya dalam pembelajaran, di mana untuk melihat kelengkapan peserta didik. Jadi, seperti itu. Yang kedua, biasanya isyarat tanda yang tadi hampir sama seperti kelompok 1, verbal maupun non verbal tadi untuk mengumpulkan peserta didik. Terus yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, utamakan keselamatan peserta didik, di mana ya, keselamatan peserta didik sangat diperlukan dalam pembelajaran, di mana kami menanyakan kesehatan, kondisi peserta didik, serta ya pengaruh lingkungan. Yang berikutnya, modifikasi sarana prasarana pada proses pembelajaran. Terus yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat dengan cara demonstrasi serta video pembelajaran yang menarik mungkin. Terus yang D, penggunaan waktu yang efisien, manajemen waktu. Terus yang kedua, penjelasan yang singkat dan jelas. Kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang pertama, keterampilan gerak yang diajarkan yaitu aba-aba start jongkok pada lari atletik. Urutan pengajaran yang dilakukan, persiapan atau pendahuluan sebelum melakukan aktivitas. Yang kedua, tahapan pengajaran berurutan yaitu bersedia, siap, dan ya, di mana pada saat tahapan bersedia posisi masih posisi berdiri, bersedia, posisinya berlutut, yang kedua lutut menyentuh pada bagian satu lutut menyentuh bagian di tanah, dan ada jarak antara kedua kaki. Pada aba-aba siap, kaki diangkat setinggi kurang lebih kita 45 derajat, ya. Dan pandangan fokus ke bawah, karena pada saat persiapan harus sangat fokus untuk mendengar aba-aba wasit atau guru, karena persiapan selanjutnya yaitu aba-aba ya, itu peserta didik harus berlari sekencang mungkin. Terus yang berikutnya latihan bertahap, di mana latihannya harus berurutan, ya, dari posisi kaki, tangan itu harus seimbang agar tidak terjadi tabrakan ataupun melenceng dari lintasan. Selanjutnya umpan balik kepada peserta didik yang menjadi evaluasi, terus penanggulangan dan pemantapan gerakan. Yang berikutnya keterampilan gerak yang kedua yaitu bola basket, chest pass. Ya, seperti pertama, bola dipegang di depan dada dengan kedua tangan memegang bola di sampingnya, samping bola basket. Terus lutut ditekuk 45 derajat, dibuka selebar bahu. Terus yang ketiga, bola didorong beserta melangkahkan kaki ke depan ataupun secara bertahap dengan diam di tempat juga bisa. Tapi jika diberikan beban tambahan seperti melangkahkan kaki ke depan serta ada gerakan badan sedikit, maka akan lebih kencang untuk bola didorong. Dan yang keempat, pandangan harus tetap fokus di depan.
pandangan tetap fokus kepada arah bola sasaran. Terus yang berikutnya isyarat atau cue pembelajaran atau gerak yang diajarkan aba-aba start jongkok. Isyaratku yang bisa digunakan biasanya satu isyarat verbal tadi, biasa dia siap ya, ataupun isyarat fluid. Biasanya fluid tip tip tip. Nah, biasanya digunakan dalam aba-aba wasit atletik. Terus yang isyarat yang kedua basket sespas itu biasanya memakai isyarat verbal kepada peserta didik. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Saya persilakan kembali ke fasilitator. Mungkin ada saran dan pertanyaan mungkin bisa diberikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Gilang untuk presentasinya. Mungkin ada masukan, tambahan, atau bahkan sanggahan dari kakak-kakak kelompok lain atau tambahan dari teman satu kelompok, boleh silahkan. Kalau dalam waktu 2 detik tidak ada, saya langsung ke kelompok 3. Oke, terima kasih. Karena tidak ada. Nah, ini Kak, Oh, ada. Dah. Oke. Tadi saya sedikit kalau tidak salah sih yang saya dengar dalam posisi contohnya tadi atletik, ya kan? Di start jongkok ya. Nah, di dalam start itu kan yang start gini ya. Saya contoh ya kan? Pandangan kita ini tadi saya mendengarkan Kak Gilang itu pandangan kita ke bawah. Apakah enggak ke depan begini? Tapi yang saya tahu, yang saya pernah bawa anak U2SN, itu pandangannya setiap itu kan ada panitianya, itu pandangannya ke depan. Tapi tadi Kak Gilang menjelaskan bahwa di start itu kan kita kepala tunduk ke bawah. Iya Kak, betul Kak. Tadi ada saya ngomongkan pandangan tunduk ke bawah. Iya. Jadi itu gimana itu? Oke, tanggapan saya Kak. Oke, dalam kegiatan gerak dasar, kenapa nunduk ke bawah? Karena keadaan posisi siap gitu Kak. Fokus mendengar aba-aba ya. Jadi pada saat belum lari tadi itu Kak, anak-anak itu harus fokus ke telinganya, bukan pandangan lintasannya. Begitu aba-aba ya, baru lagi baru fokus ke depan. Nah, tapi rata-rata anak-anak banyak melakukan ya, ada sedikit evaluasi. Langsung ke depan. Iya, banyak ke depan. Iya. Itu tekniknya sebenarnya agak sedikit salah kalau bagi saya ya. Apalagi kalau kakak mungkin lihat di Olimpiade rata-rata tuh, itu para pelari itu fokus pandangan ke bawah semuanya. Itu karena mereka menggunakan tembakan ya, fokus ke suara tembakan. Karena kalau mereka geraknya lebih cepat, itu maka didis gitu kan, itu enggak boleh. Maka jadi gagal. Makanya kenapa harus pandangan fokus ke bawah, itu yang di psikomotor yang digunakan yaitu bagian telinga dulu, bukan bagian matanya. Jadi gitu Kak Lihin, jawaban dari saya. Bisa bantu ataupun ada kawan-kawan yang lain bisa memberikan saran atau tanggapan. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Doni atas Kak Gilang atas jawabannya dan Kak Solihin atas pertanyaannya. Mudah-mudahan dengan pertanyaan dan jawaban itu membuka lagi memori-memori yang lama atau makan kita lagi kepengen untuk buka YouTube tentang Olimpiade lari. Gimana posisi yang emang yang seharusnya yang dilakukan oleh para profesional. Oke,
Ada lagi tambahan atau pertanyaan dari kelompok lain? Saya ulangi lagi 2 detik. Kalau tidak ada kita ke kelompok 3. Oke, terima kasih. Lanjut ke kelompok 3. Silahkan memaparkan apa yang telah didiskusikan tentang bergelut mencari referensi terkait penyajian tugas gerak. Untuk kelompok 3, waktu dan tempat dipersilahkan. Yuk Kak Erik. Baik, saya mulai. Udah nampak belum, Pak? Udah, sip. Udah ya? Udah nampil dah. Ini kelompok 3 tadi berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak atas nama Erik Rahmana, Emi Safari, Sujalidin Ilham. Tadi kita teknisnya diskusi dan berbagi tugas. Nah, untuk nomor 1 saya sendiri, nomor 2 ya Pak Emi Safari, nomor 3 Pak Ilham. Nah, jadi nanti kita gantian nih, nomor 1 dulu saya yang membacakan, nomor 2 nanti Pak Emi, yang ketiga nanti Pak Ilham. Sesuai dengan pembagian tugasnya. Oke, baik. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, ini untuk mendapatkan perhatian peserta didik ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menetapkan tanda atau prosedur. Nah, di sini ada beberapa macam. Pertama, sinyal suara. Sinyal suara ini gunakan bunyi bel atau fluid. Nah, kalau kita biasanya pakai fluid, bel itu untuk menandakan waktu, kalau fluid itu untuk menandakan perintah pada peserta didik. Kemudian isyarat tangan. Nah, ajarkan peserta didik untuk mengangkat tangan mereka ketika mereka ingin berbicara. Jika mereka melihat Anda mengangkat tangan, jadi kita kalau kita pengen anak-anak mendengarkan kita angkat tangan kita, jangan lupa otomatis anak-anak juga berhenti berbicara dan mendengarkan. Ketika mereka yang pengen bicara, ya kita suruh untuk mereka yang mengangkat tangan. Kemudian prosedur transisi, langkah jelas untuk perpindahan kegiatan. Misalnya setiap kali berpindah dari pemanasan ke aktivitas utama, beritahu peserta didik untuk mengumpulkan untuk berkumpul atau mengumpulkan di satu titik, mendengarkan instruksi dan baru kemudian bergerak. Kemudian penggunaan warna, gunakan kartu berwarna untuk menandakan perubahan dalam kegiatan, misalnya kartu merah untuk berhenti, hijau untuk mulai. Ini membuatnya lebih menarik dan mudah diingat. Ini salah satu trik-triknya lagi. Kemudian aturan kelas, sosialisasi aturan, buat kesepakatan di awal di kelas tentang apa yang harus dilakukan saat mendengar sinyal tertentu. Misalnya saat saya bilang waktu berhenti, kalian harus berdiri, diam, dan mendengarkan. Atau kita arahkan yang dengar suara saya tepuk tangan 1 kali, misalnya. Yang dengar suara saya tepuk tangan 2 kali, habis itu senyap, diam, bisa seperti itu. Kemudian visualisasi aturan, buat poster dengan aturan yang mudah dibaca dan dipahami yang bisa dipajang di kelas. Kemudian yang kedua, yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran PJOK khususnya, ya, kita membuat pengaturan ruang kelas atau lapangan, ya, bisa jadi kita mengatur barisan seperti apa gitu. Kemudian meminimalkan gangguan suara, kemudian pencahayaan yang baik. Kalau di kelas itu pencahayaannya kita perhatikan, kemudian kondisi fisik ruang kelas, kemudian alat bahan pembelajaran. Nah, kalau kita di lapangan, ya kita sesuaikan dengan lapangan. Lingkungan sosial yang positif. Kemudian memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, posisi pengajar pertama, posisi pengajar. Kita lihat posisi kita berdiri,
ketika berbaris di lapangan. Ya, kita harus memposisikan diri kita di posisi yang strategis. Nah, ilmunya yang saya dapat dari mata kuliah itu dulu, kalau kita berbaris, ngajak siswa berbaris, ya pastikan posisi berbaris siswa itu tidak menghadap matahari. Jadi biarkan kita yang menghadap matahari, siswanya fokus ke arah kita gitu. Jadi kalau dibalik nanti siswanya yang menghadap matahari, kita yang enak gitu ya. Jadi apa yang kita sampaikan tuh tidak fokus mereka, tidak diterimanya dengan baik. Kemudian penggunaan alat bantu visual, gunakan papan tulis untuk menuliskan instruksi atau langkah-langkah teknik olahraga yang sedang diajarkan. Pastikan tulisan cukup besar dan jelas untuk dilihat dari jarak jauh. Bisa menggunakan poster atau gambar bisa. Kemudian demonstrasi praktis. Nah ini, lakukan demonstrasi gerak atau teknik olahraga di depan kelas. Pastikan semua peserta didik dapat melihat gerakan Anda dengan baik. Nah, demonstrasi ini yang paling sering biasa kita lakukan. Nah, kita yang mempraktekkan atau siswa yang lebih baik, misalnya ada siswa yang kita anggap bisa, ya disuruh untuk mendemonstrasikan. Kemudian pengulangan instruksi. Setelah memberikan instruksi, ulangi poin-poin kunci untuk memastikan bahwa semua peserta didik mendengarnya dan memahaminya. Kemudian sinyal untuk fokus, tanda sinyal tangan, gunakan isyarat tangan untuk menarik perhatian seperti mengangkat tangan atau menggunakan suara tertentu untuk memberitahu mereka bahwa Anda akan memberikan instruksi penting. Fluid 3 kali atau fluid panjang ke atau pakai tangan, angkat tangannya gitu. Kemudian pengaturan lingkungan fisik, menjaga jarak yang tepat, pastikan tidak ada penghalang antara Anda dan peserta didik sehingga semua dapat melihat dengan jelas. Kemudian mendapatkan umpan balik. Nah, setelah memberikan instruksi, tanyakan kepada peserta didik jika ada yang tidak dimengerti atau jika mereka memiliki pertanyaan. Kemudian yang D, menggunakan waktu yang efisien. Nah, rencana pelajaran. Nah, ini untuk rencana pelajaran yang jelas dalam waktu yang ditetapkan untuk setiap kegiatan, misalnya pemanasan berapa menit, langkah-langkah pembelajaran berapa menit, kemudian praktiknya berapa menit, dan penutupan atau evaluasi dan refleksi berapa menit. Gitu. Itu kita rencanakan biar waktunya efisien. Kemudian pemanasan yang terstruktur, lakukan pemanasan yang terstruktur, misalnya 5-10 menit ya, untuk menghindari pemborosan waktu dan memastikan peserta didik siap secara fisik. Nah, biasanya kita treadle di sini. Saking asiknya ice breaking, ternyata udah makan 1 JP pelajaran gitu. Biasanya kan SMP itu kan 35 menit ya, atau 40 gitu. Nah, kemudian transisi yang cepat, gunakan sinyal atau tanda untuk memberitahu peserta didik bahwa saatnya berpindah dari satu kegiatan-kegiatan lain, seperti bunyi fluid atau tangan yang diangkat. Kemudian aktivitas terfokus, gunakan kegiatan yang langsung berhubungan dengan tujuan pembelajaran seperti drill, teknik, atau permainan yang mengembangkan keterampilan tertentu. Kemudian umpan balik yang cepat. Nah, di sini untuk menghemat waktu kita gunakan umpan balik yang langsung, singkat, agar mereka dapat memperbaiki teknik mereka tanpa menunggu terlalu lama. Jadi setelah mereka lakukan langsung evaluasi di situ, kasih umpan balik dia. Nah, kemudian integrasikan teori dengan praktik. Sajikan teori dengan ringkasan. Misalnya menjelaskan aturan permainan dalam 5 menit sebelum langsung ke praktik. Nah, jadi praktiknya kita harus jelas. Pastikan dulu siswa itu dalam keadaan siap menerima perintah gitu. Jangan sampai siswanya masih belum kita kuasai, masih ada yang main atau apa. Kita menyampaikan informasi di situ. Itu bahkan lebih dari 5 menit tuh menyampaikan informasinya gitu. Nah, ini ya akan menghambat waktu. Kemudian evaluasi dan penutup yang efisien, lakukan sesi tanya jawab singkat di akhir kelas untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik dalam waktu terbatas. Nah, ini lembar refleksi biasanya itu di akhir pembelajaran. Nah, ini kan singkat waktunya, jangan sampai terlalu banyak karena di sini kan
asal evaluasinya dan penutupnya itu efisien dah alhamdulillah gitu. Yang lama-lama lah di situ. Baik, nomor 2 akan dijelaskan oleh Pak Emi. Halo Pak Emi. Pak Emi ya. Halo. Pak Ilham ada? Oke. Lanjut Pak Ilham ya. Karena Pak Emi enggak ini, kayaknya masih ada udah bergabung nggak ya atau masih di breakout? Bergabung. Oh udah ada. Ada kayak ini ya. Tapi nggak ada suara Basnya. Langsung ke Kak Ilham boleh? Kak Ilham silakan Kak Ilham. Oke, saya coba. Lanjut. Saya bantu scroll. Oh, langsung dari Pak Erik ya. Langsung ya Pak. Ya saya scrollkan. Oke, baik, untuk tahap yang kedua yaitu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini yang pertama yaitu servis bawah dalam teknik dasar ya, servis bawah dalam bola voli. Yang pertama itu ada di posisi awal. Posisi tangan yang pertama yaitu posisi awal ya. Kaki diposisikan salah satu sedikit lebih maju ke depan, kemudian lutut, posisi lutut, tekuk lutut sedikit menghadap ke depan sehingga tubuh berada dalam posisi siap dan stabil, kemudian badan condongkan sedikit ke depan dengan punggung lurus, kemudian luruskan tangan di depan sambil memegang bola dan cari tangan terkuat untuk melakukan pukulan dan kepalan tangan sekuat yang bisa dilakukan. Yang selanjutnya luruskan lengan terkuat belakang tubuh dengan salah satu tangan memegang bola di depan untuk dilambungkan. Kemudian posisi pergerakan tubuh, mata fokus pada bola yang akan dipukul. Kemudian posisi tubuh. Ya, posisi tubuh ya, gerak tubuh menyamping menghadap ke arah bola, lengan lurus, yaitu lengan terkuat, pinggul sedikit ditekuk, tegak untuk membantu mengarahkan bola. Kemudian perkenaan atau kontak dengan bola pada saat penerimaan, biarkan bola mengenai bagian tangan terkuat pergelangan tangan. Ayunkan tangan dari bawah ke atas sekuat mungkin mengarahkan ke bola yang akan dipukul ya. Nah, pastikan kontak dengan bola dilakukan pada saat kontak bola berada di posisi yang ideal untuk dilambungkan dan dipukul, yaitu antara memukul dan melambung yang harus ideal. Nah, isyarat yang ketiga yaitu isyarat pembelajaran keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama itu gerak dasar servis bawah bola voli, yaitu isyarat verbal. Di isyarat verbal ini kita bagi menjadi beberapa tahap ya. Biasanya kalau saya itu ada tahap awalan, inti, dan akhiran kalau isyarat verbalnya. Kemudian pada saat pelaksanaannya bisa menggunakan isyarat peluit. Nah, yang kedua itu gerak dasar menendang bola. Sama ya seperti gerak dasar servis bawah bola voli. Yang pertama itu isyarat verbal,
dibagi menjadi 3 tahapan gitu. Awalan, gerakan inti, dan gerakan akhiran. Biar siswa itu mudah untuk memahami setiap tahapan-tahapan dalam teknik dasar gerakan tadi. Yang selanjutnya itu fluid ya. Pada saat melaksanakan menggunakan fluid sebagai isyarat kepada siswa atau peserta didik untuk melakukan gerakan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih oleh tepuk tangannya atau jempolnya untuk Kak Ilham. Saya ambil alih. Mungkin ada tambahan atau masukan untuk kelompok 3. Saya kasih waktu 2 sampai 3 detik. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak semua. Nah, itulah tadi diskusi kita bersama terkait tentang penyajian tugas gerak. Nah, dalam berbagai referensi, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa jadi ilmu tambahan atau referensi buat kita dalam penyajian tugas gerak. Oke, izin untuk menampilkan remote kita. Oke, telah kita lalui tugas berbagi referensi penyajian tugas gerak. Selanjutnya pesan kuncinya bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, pengembangan konten, dan mengkomunikasikan isyarat atau cu pembelajaran dalam pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Oke, yang ketiga yaitu refleksi. Seperti biasa, karena waktu kita juga udah terlampau jauh, udah lewat hampir setengah jam. Jadi refleksi kita next aja bersama-sama. Yang pasti di sini diminta apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK. Yang pastinya ada, yaitu mencari informasi tambahan, menganalisis informasi, membagikan berbagai pendekatan, dan menghasilkan ide baru ya tentunya. Selanjutnya, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya, bisa jadi dengan memanfaatkan teknologi, menyesuaikan dengan kebutuhan individu siswa, atau pengukuran, evaluasi, serta mungkin keterlibatan orang tua, dan terakhir pengembangan kita sebagai guru PJOK untuk kompetensi kita. Yang terakhir pada sesi ini, peserta ya akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasar pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi. Jadi hasil diskusi kita dengan kelompok masing-masing. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam menyajikan tugas gerak. Oke, udah selesai. Ada kata-kata terima kasih di sini. Jadi terima kasih untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari teman-teman dan kita tuangkan di dalam tugas kita menjadi manfaat untuk diri kita pribadi serta kakak-kakak sekalian dan pada umumnya.
untuk pendidikan di negara kita. Oke, terima kasih untuk semua. Sebelum mengakhiri, mungkin bisa kita tutup dengan doa. Seperti biasa, Pak Ustadz, silahkan Pak Ustadz, kita tutup kegiatan kita Pak Ustadz. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik Bapak. Semoga pertemuan ini mendapatkan berkah. Ya, kita tutup pertemuan hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin dan doa manis. Kemudian jika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Kak Doni, lupa kemarin kita foto-foto, buka kamera. Oh Kak Doni, mainkan Kak Doni. Kayak apa Kak Doni? Kak Doni. Mic-nya Kak Doni. Mic-nya lupa dihidupkan tuh Kak Doni. Gaya Lopi boleh, gaya Lopi. Gaya Lopi itu macam mana? Kayak bilang doa. Orang Kak Doni ini ada Lopi apa? Berat deh. Yalah, gak ada begitu dah. 1, 2, 3. Oke. Apa lagi Kak Doni? Ini Ki. Halo sarang hiyo. Sekarang ayo. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Kita lalui semua kegiatan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan saya pribadi, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kamera saya on kan.